Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Amelia dari kelas 6D dengan NPM 0321180448 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Tapi sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu RPP dan bagaimana rambu-rambu untuk menyusun RPP. RPP dibuat berdasarkan silabus yang mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Guru merancang RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan satuan pendidikan. RPP memiliki 14 komponen berdasarkan standar proses nomor 65 tahun 2013. Yang pertama, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir penilaian hasil pembelajaran. Prinsip dalam menyusun RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Kemudian, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Mengakomodasi pada keterpaduan kompetensi dasar, keterkaitan dan keterpaduan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Dan yang terakhir, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah untuk menyusun RPP, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan terbagi menjadi orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberi acuan. Kita jelaskan satu-satu apa itu orientasi dan lain-lainnya. Orientasi yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan dengan cara menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca cerita di surat kabar, membaca berita di surat kabar, menampilkan slide animasi, fenomena alam, fenomena sosial atau lainnya. Lalu selanjutnya ada persepsi, memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian motivasi, memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. Dan yang terakhir, pemberian acuan berkaitan dengan kajian ilmu yang dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok, uraian materi, penjelasan sejarah garis besar, pembagian kelompok belajar, dan yang terakhir, penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, guru menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kemudian, menggunakan pendekatan tematik atau tematik terpadu, atau scientific, atau inquiry, atau discovery, atau pembelajaran menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah yang biasa disebut dengan project based learning, disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Kemudian membuat pengembangan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi pada pembelajaran. Yang terakhir, kegiatan penutup. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Dan yang terakhir, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nanti akan saya tampilkan contoh format RPP. Berikut ini adalah contoh dari format RPP. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai RPP yang sudah saya buat. Satuan pendidikannya SMPN 10 Bogor. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 8 semester 2, materi pokok teks ulasan, alokasi waktu 6 kali 40 menit. Kompetensi intinya ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.12 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain yang diperdengarkan dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.12.1 menelaah struktur teks ulasan novel. 3.12.2 menelaah ciri-ciri kebahasaan teks ulasan novel. 4.12 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya film, cerpen, puisi, novel, karya daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. 4.12 Indikator pencapaian kompetensi 4.12.1 menulis teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. 4.12.2 mempresentasikan secara lisan hasil teks ulasan yang telah dibuat. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran tentang teks ulasan, siswa diharapkan dapat menelaah struktur teks ulasan novel Randa Tapak karya Almira dengan benar. 2. Menguraikan ciri-ciri kebahasaan teks ulasan novel Randa Tapak karya Almira dengan benar. 3. Menulis teks ulasan film Keluarga Cemara dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil teks ulasan yang telah dibuat. Lalu materi pembelajarannya yaitu struktur teks ulasan dan ciri-ciri kebahasaan teks ulasan. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan saintifik, model pembelajaran cooperative learning, metode pembelajaran tanya-jawab, diskusi kelompok, dan strategi yang digunakan adalah discovery learning. Media pembelajaran yang digunakan adalah bahan tayang yaitu film Keluarga Cemara, teks ulasan novel Randa Tapak karya Almira. Selain itu, saya membuat media pembelajaran berdasarkan sasaran. Sasarannya itu yaitu kelompok. Ini seperti ini. Nanti saya akan membagi peserta didik ke dalam 5 kelompok. Nanti masing-masing dari kelompok memilih salah satu dari amplop yang ada isinya ini.
Kemudian di masing-masingnya amplop ini ada tugasnya, yaitu misalkan ini, buatlah teks ulasan film yang kalian pernah tonton. Jadi nanti kelompok tersebut akan membuat teks ulasan yang pernah mereka tonton. Kemudian nanti teks ulasan tersebut dipresentasikan di hadapan teman-temannya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan media yang sudah saya buat. Selanjutnya ada sumber belajar, yaitu buku siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 154 sampai 165. Kemudian ada modul dan internet. Lalu ada kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran didahului dengan salam, doa, dan apresiasi. Lalu ada selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu siswa mengamati tayangan film Keluarga Cemara. Lalu guru melakukan tanya jawab dengan siswa, kemudian siswa diminta untuk menentukan permasalahan dengan hal-hal yang terkait dengan tayangan yang telah dicermatinya. Lalu secara kelompok, siswa menggali informasi tentang isi dan cerita film yang lain dari berbagai sumber yang dapat berupa buku literatur, jurnal, ensiklopedia, internet, ataupun media elektronik dan cetak. Lalu siswa berdiskusi mengenai isi dari film yang ditonton sesuai dengan struktur teks ulasan. Jadi siswa diminta menyusun struktur teks ulasan berdasarkan tayangan yang telah dicermatinya. Kemudian siswa merumuskan hasil penggalian informasi tentang isi, struktur, ciri kebahasaan teks ulasan. Kemudian menyusun kesimpulan atau ringkasan isi dari contoh teks ulasan. Lalu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang berbagai contoh isi film buku dari teks ulasan. Dan yang terakhir, secara individu, peserta didik membacakan hasil simpulan dari isi teks ulasan untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Dan kegiatan penutupnya yaitu melaksanakan tanya jawab, menyimpulkan ringkasan atau materi pelajaran dan refleksi. Kemudian doa dan memberi salam. Teknik penilaian yaitu menilai sikap, spiritual, dan sosial dengan mengisi jurnal pengembangan sikap. Lalu ada pengetahuan, tes tertulis atau penugasan. Lalu yang terakhir ada keterampilan, yaitu praktik. Nanti akan saya tampilkan instrumen penilaian sikap dan juga lembar kerja peserta didik. Begitulah isi dari RPP yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.